Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman mazida amma ba'du. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kitab salah satu usul. Kita telah masuk kepada pasal yang kedua, dan kita telah membahas tentang tingkatan-tingkatan agama. Telah kita ketahui bahwasan tingkatan agama terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, ketiga adalah ihsan. Alhamdulillah, Islam telah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada mata tsani, yaitu tingkatan agama yang kedua, yaitu iman. Kita ketahui bahwasanya iman di sini bahwasanya iman itu adalah cara bahasa adalah tasdik, itu membenarkan. Iman itu cara bahasa apa? Membenarkan. Kemudian cara syariat adalah ada secara istilah, dan iman itu adalah meyakini dengan hati, i'tiqadu bil qalb, itu meyakini dengan hati. Yang kedua, wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bi jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wa yazidu bi ta'ah, bertambah dengan taatan, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu adalah definisi iman. Di sini mu'allif rahimahullah menyebutkan, bagi teman-teman yang menyimak, mata tsani, kita masuk pada tingkatan yang kedua dari tingkatan agama, yaitu iman. Yang mana iman tadi sudah saya sebutkan secara bahasa dan secara istilah. Itu wahwa bid'un wa sab'una su'batan. Di sini mu'allif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan tingkatan yang kedua ini yaitu iman. Iman ini berjumlah lebih dari 70 sekian cabang, ya maksudnya cabang di sini ya Bang ya. Cabang. Yang dimaksud di sini adalah iman di sini adalah cara bahasa, artinya apa? Tadi pembenaran, yaitu tasdik. Sedangkan secara syariat apa artinya tadi? Meyakini dalam hati, itu mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu adalah iman, sebagaimana tadi saya sebutkan. Kemudian fa'alaha, sini ada artinya adalah yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang layak, la ma'budu bihaqqin ilallah. Bahasanya la ilaha illallah artinya apa? Bahwasanya tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adanaha imatatu ada'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan dari jalan nanti kita sebutkan. Imatatu ada'anit thariq. Wal haya'u su'batu minal iman, bahwasanya malu itu adalah cabang dari keimanan. Perhatikan dari kata bid'un atau bid'un. Kata bid'un di situ Bang. Ada bid'un. Wa huwa bid'un. Bid'un itu adalah dengan mengkasrkan huruf ba-nya, yaitu bilangan antara 3 sampai 9. Ya, 9 ya. Karena seba', ada kata seba' di sini, ada kata seba' artinya adalah bagian dari sesuatu. Kemudian di situ wasaba'una saba'. Kan? Fa'alaha, kata fa'alaha, di situ kata fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatu ada. Perhatikan nomor 5 di sini,
Ini masih menghilangkan gangguan, yaitu ada segala sesuatu yang mengganggu orang lain, itu mengganggu orang lewat berupa batu. Suatu misal kita lewat ada batu, maka batu itu ketika menghalang orang lain maka kita singkirkan. Atau pepohonan, nah, kita sering lihat pepohonan ya Bang di jalan itu, pepohonan seperti di situ jalan kita itu ada pepohonan, maka kita singkirkan itu karena itu mengganggu ya kan. Nah, batu atau duri di jalan, duri atau barang bekas atau barang-barang sampah atau barang-barang yang berbau seperti tikus. Kita sedang melihat tikus mati di jalan, maka kita apa? Kita singkirkan itu. Ini termasuk cabang dari keimanan di situ ya Bang ya, imatatu adanit thoriq dan yang lain-lainnya. Intinya adalah sesuatu yang mengganggu di jalan kita singkirkan ya Bang ya. Dan kita juga jangan mengganggu orang lain. Kadang-kadang kita juga mengganggu juga orang lain, ya kan? Kita udah setelah menyingkirkan barang, istilahnya apa di sini, menghilangkan gangguan dari jalan. Tetapi kadang-kadang kita itu mengganggu orang lain terlewat. Contohnya apa? Kita ketemu sama teman kita, temennya di jalan, kita ngomongnya tengah-tengah jalan, sama nggak dengan mengganggu orang lain ketika di jalan? Sama aja gitu kan? Maka kita itu harus kita hindari seperti kan. Kemudian wal kata wal haya'u sobatu minal iman. Nah, di sini kata haya itu malu. Masya Allah ya, kalau kita punya sifat malu ya. Tadi malu itu bagi dua ya, malu yang tercela dan malu yang terpuji. Ya, kalau orang malu yang tercela, contohnya orang nggak menuntut ilmu, itu malu tercela Bang. Ya memang iya kan? Iya, ilmu saya. Malu-malu gitu kan. Belajar takut salah gitu kan. Malu dia gitu. Ya kan? Kalau malu yang terpuji, contohnya orang yang ketika ingin melakukan suatu kemaksiatan, dia malu dia, ya kan? Dia malu dia. Ya kan? Malu. Malu ini adalah sifat, itu reaksi dari timbul ketika seseorang merasa malu. Dan sifat ini bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan muru'ah, yaitu harga diri. Ya Bang ya? Yang normal. Memang iya ya? Ya, kadang-kadang malu ada tempatnya ya? Iya. Kalau punya malu kebangetan ya. Nggak punya malu kebangetan. Kadang-kadang kita malu-maluin. Jangan malu-maluin gitu, kata-kata maluin, ya kan? Sedangkan di sini wahaya'u subatu minal iman. Malu itu termasuk apa? Sebagian dari iman. Wa arkanuhu sittah. Perhatikan wa arkanuhu sittah. Dan rukun-rukun iman itu ada berapa, Pak? Ada sittah, 6 ya. 6. Sebagaimana hadis kalau nggak salah di hadis surat Arba'in bahwasan rukun iman itu ada 6. Yang pertama tu'minu billah, antu'mina billah, itu beriman kepada Allah. Wa malaika, beriman kepada malaikat. Wa kutub, pada kitab-kitab Allah. Wa rusulih, kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Ya. Rukun-rukun iman ini tidak kita bahas ya. Insyaallah akan pembahasan yang sangat panjang kalau kita bahas satu persatu ini. Barakallahu fikum. Wa dalilu ala hadil arkan. Sekarang kita masuk pada dalil tentang rukun-rukun iman ini. Ya kan? Wa dalil ala hadil arkan sittah. Di rukun-rukun tentang rukun-rukun apa? Iman ini ada 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang berbunyi alaisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Nah, ini Bang dalilnya. Tentang ya dalilnya tentang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalilnya di situ adalah laisal bir. Bukanlah menghadap, dan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu sesuatu kebijakan. Walakinal birra, akan tetapi kebajikan itu adalah man amana billah, yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah,
wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir, wal malaikah, dan kepada malaikat, wal kitab wan nabiyyin. Ini ada dalil tentang apa, Bang? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Kemudian dalil tentang wadalil qadar. Sekarang tadi dalil tentang takdir. Sedangkan dalil tentang takdir situ, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Takdir itu ukurannya, Bang, ya. Ukurannya di situ. Sekarang kita masuk kepada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang martabatun yang kedua, yaitu iman. Sekarang kita masuk kepada martabat tsalis, yaitu rukun agama yang ketiga, tingkatan agama yang ketiga, yaitu ihsan. Kita masuk pada rukun yang ketiga, yaitu tingkatan yang ketiga, kan? Kita masuk kepada tingkatan yang ketiga dari tingkatan agama, yaitu ihsan. Ihsan itu mempunyai satu rukun aja, rukun wahid. Dia mempunyai satu rukun aja. Wahwa, yang dimaksud satu rukun ini adalah anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara. Artinya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya itu. Dan apabila kamu tidak mampu melihat Allah, seakan-akan Allah akan melihatmu. Ini adalah apa? Rukun ihsan. Jadi ihsan itu mempunyai berapa rukun, Bang? Satu rukun aja ya, Bang, ya. Itu apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Dalilnya adalah wadalilu qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw waladina hum muhsinun. Kata muhsinun. Di sini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik di situ. Kemudian dalil yang lain adalah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakallah kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Kan alladzi yaraka hina taqum. Alladzi yaraka hina taqum. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, maksud beribadah ya, Bang, di sini. Hina taqum. Wa taqallubuka fis sajidin. Sembahyang, dan melihat pula perbolak gerak badanmu, maksudnya bergerak-gerak di antara orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahihnya di sini apa, Bang? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa. Waladina hum muhsinun. Ini dalil yang menambahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang muhsinnya orang berbuat baik. Kalau dalil yang kedua lah tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqumani. Alladzi yaraka hina taqum. Seolah-olah apa? Allah melihat kita. Baik ya. Afan? Saya ulang lagi, wa tawakkal 'ala azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Ya kan? Bertawakallah kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dia yang melihat kamu ketika kamu menegakkan sholat. Ini berarti ya, Bang, ya. Dari sahihnya di sini nih. Wa qauluhu, ada dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayatnya, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin
illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Dan yang lainnya ada artinya adalah kamu tidak berada dalam sesuatu keadaan dan tidak membaca sesuatu ayat Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan melainkan kamu menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ini adalah tentang tingkatan tentang ihsan. Dalilnya sudah kita jelaskan, tinggal kita masuk kepada dalil dari sunnah. Dan tentang dari sunnah ini mencakup 3 tingkatan tersebut, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dari hadis ini adalah dalil minas sunnah, hadis Jibril. Ya ma'ruf, hadis ini ma'ruf ya. Jibril masyhur dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Saya ulangi bahwasan dalil dari sunnah hadis Jibril, namanya hadis Jibril yang masyhur terkenal dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadisnya aja, besok baru kita artikan. Gitu ya Bang ya. Julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin ittala alaina rajulun sadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'r la yura ala thalus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatai ila rukbataihi wa wadu'a kafaila fakhidaihi ala khidaihi fakhidaihi wa qala ya Muhammad, kemudian mengatakan ya Muhammad, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah wa tuqiyaz zakah wa tusama Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ila sabila. Qala sadaqta. Qala fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal masalu anha bi'alamin sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal ammatu rabbataha wa an taral khufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha falabithna maliyan faqal ya Umar atadri man sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha Jibril atakum yu'allimakum dinakum amra dinakum. Kemudian di sini ada rawahu Muslim. Adapun penjelasan hadis ini insyaallah kita akan ambil pada pertemuan yang datang. Cukup subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakallahu ala istima'ikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.